Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang cara mutusin pacar baik-baik. Dan seperti apa caranya nanti kita akan bahas lebih jauh. Silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, cara mutusin pacar dengan cara baik-baik. Oke, saya percaya kalau kita ingin putus atau hubungan itu berakhir, saya percaya ada beberapa alasan dan mungkin sudah ada pertimbangan yang sudah matang. Dan terkadang putus adalah solusi yang terbaik. Karena apa? Hubungan itu sudah tidak sehat dan berpotensi untuk merusak. Jadi terkadang putus adalah jalan yang terbaik. Nah, saya selalu bilang begini bahwa pacaran adalah masa untuk mengenal. Jadi artinya kalaupun tidak jadi, is okay, nggak jadi masalah. Sebab pacaran adalah masa untuk mengenal pribadinya, pergaulannya, keluarganya, dan kecenderungannya, sifatnya. Begitu ini kita rasa tidak cocok, maka putus adalah solusinya. Jadi hubungan itu tidak harus jadi sampai ke pernikahan. Bagi saya, orang yang bijak adalah orang yang berani mengambil keputusan. Nah, saya selalu bilang begini, ukuran yang kita pakai selama kita berpacaran menuju kepada pernikahan adalah dua. Yang pertama, damai sejahtera dan keyakinan. Nah, kita harus tanya ke diri kita, kita damai sejahtera enggak dengan hubungan ini? Yakin gak dengan hubungan ini? Nah, begitu teman-teman muda udah gak damai sejahtera, udah gak yakin, maka pesan saya, jangan coba-coba diteruskan ke pernikahan. Sebab damai sejahtera dan yakin adalah modal kebahagiaan waktu kita nanti berkeluarga. Jujur dengan diri sendiri adalah keputusan dan tindakan yang terbaik. Karena kamu akan mendapatkan apa yang diinginkan hatimu. Ada banyak orang begitu, sebenarnya hatinya udah gak damai sejahtera, sebenarnya hatinya udah gak yakin, udah gak cocok dengan pasangannya, tapi mungkin dia rasa karena sudah lama itu hubungan dijalani, terus kemudian ada banyak perjuangan, jadi dia rasa sayang kalau hubungan itu diakhiri. Padahal di dalam dirinya dia sudah tidak yakin, sudah tidak damai sejahtera. Akibatnya setelah menikah dia tertekan. Damai sejahtera itu, keyakinan itu justru makin hilang. Nah, akibatnya banyak pernikahan muda mereka pisah. Nah, kalau kita tanya orang-orang atau selebritis yang mereka pisah, kalau kita tanya, masih ada perasaan suka enggak? Masih ada perasaan sayang enggak sama suaminya? Dia bilang, masih ada sih, tapi kita udah nggak cocok, terus udah nggak damai juga sayanya. Nah, inilah yang bahayanya kalau damai sejahtera dan keyakinan itu sejak pacaran sudah rasa udah nggak ada gitu loh, tapi dipaksakan masuk ke pernikahan. Jadi teman-teman, saran saya jujurlah dengan hatimu. Kalau kau sudah tidak damai sejahtera, tidak yakin, maka jangan lanjutkan hubungan itu ke pernikahan. Jangan takut putus. Itu hal yang wajar, itu hal yang normal. It's okay. Itu tandanya bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Dalam kehidupan ini, kalau kamu tidak berani jujur dengan dirimu, maka yang ada adalah penyesalan.
kamu akan menyesal di kemudian hari. Tapi kalau kamu jujur dengan apa yang kamu rasa, dengan dirimu, maka itu akan sangat menolong untuk engkau tidak menyesal di kemudian hari. Nah, resiko waktu putus pasti ada. Ya, rasa sedih, rasa kecewa, pasti ada. Nah, tidak terlepas dari saya sekalipun hamba Tuhan, ketika saya putus, rasa sedih, rasa kecewa juga ada. Ya, karena sudah bertahun-tahun dijalani, ada banyak perjuangan, ada banyak air mata, ada banyak uang yang keluar, ada banyak waktu yang terbuang, tapi kandas. Tapi itu lebih baik daripada kita menyesal di pernikahan. Itu lebih baik. Jadi putus adalah salah satu solusi untuk Anda mendapatkan yang terbaik. Nah, berikut saya sebutkan beberapa alasan tertentu hubungan berpacaran itu harus kandas atau diakhiri. Nah, tolong teman-teman cek baik-baik ini, apakah dari beberapa ini teman-teman ini ada di sini. Kalau seandainya ada, coba direnungkan, dipikirkan ulang, apakah hubungan itu dilanjutkan atau tidak. Nah, berikut alasan tertentu hubungan pacaran harus diakhiri. Yang pertama, yang saya sampaikan tadi adalah kamu sudah tidak nyaman, tidak damai sejahtera, tidak yakin dengannya. Nah, penyebab orang tidak nyaman, tidak damai sejahtera ada banyak hal. Mungkin sifat buruk dari pacarnya, ya, atau kasar, atau memaki, atau bisa jadi selama mereka jalani hubungan itu tidak ada kejelasan yang pasti. Ini salah satu bahkan yang sering menyebabkan orang putus, yaitu tadi karena sifat yang buruk, kasar, tidak jelas, dan kadang egois. Ini yang sering membuat orang tidak damai sejahtera, tidak nyaman. Nah, sekarang saya tanya teman-teman muda yang menonton ini, apakah engkau masih nyaman, masih damai sejahtera, atau masih yakin? Kalau enggak, coba dipikirkan ulang baik-baik supaya engkau tidak menyesal di kemudian hari. Yang kedua adalah alasan tertentu hubungan itu harus diakhiri atau putus adalah beda keyakinan atau beda agama. Kamu tahu tersebut bahwa hal tersebut dilarang oleh firman Tuhan. Alkitab dengan tegas bilang bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang antara gelap dan terang. Persamaan apakah antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Kata janganlah itu berarti larangan. Kalau dilarang berarti tidak boleh. Nah, itu simpelnya. Apapun alasan kita, mau kita menangkan, mau kita bawa untuk Tuhan, apapun alasannya, firman Tuhan bilang jangan. Kalau jangan, jangan. Itu alasan yang kedua, hubungan itu terkadang harus diakhiri, dan memang harus diakhiri adalah beda keyakinan atau beda agama. Terus yang ketiga adalah alasan tertentu hubungan itu harus diakhiri atau putus adalah tidak direstui atau tidak mendapat restu dari orang tua. Ini biasa terjadi karena beda suku, ya, beda agama. Orang tua tahu bahwa pacarnya itu kasar atau karakternya buruk. Nah, kadang ini juga yang membuat hubungan itu kandas karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Nah, yang keempat, alasan seseorang putus adalah bisa jadi juga karena pasangannya terlalu lebay, ya, terlalu lebay terus kekanak-kanakan. Akibatnya pasangannya jadi ilfil, jadi nggak respect, akhirnya minta putus. Nah, saya nggak tahu apakah Anda ada di nomor 4 ini, pasanganmu lebay dan kekanak-kanakan. Ya, namanya kekanak-kanakan itu sifatnya adalah main-main. Ya, anak-anak nggak pernah serius.
anak-anak nggak tahu yang namanya prioritas. Jadi kalau pacarmu lebay, kekanak-kanakan, egois segala macam, ini bisa jadi penyebab hubungan itu akan segera putus. Dan ini banyak terjadi, orang akhirnya memutuskan untuk putus. So teman-teman muda, apakah pasanganmu lebay, kekanak-kanakan sifatnya sehingga engkau tidak respect? Saya nggak tahu, karena engkau yang menjalani. Kemudian yang kelima, alasan yang sering orang putus padahal sudah menjalin hubungan bertahun-tahun adalah pasangannya terlalu overprotective. Tidak bisa ini, dilarang itu, dilarang ini. Ini banyak sekali terjadi, atau lebih jauh adalah hubungan itu toksik ya. Artinya selain kekerasan, selain memaki atau menghina, di situ juga terlalu banyak paksaan. Ini larangan ini, sehingga kamunya tidak nyaman. Karena jujur, kalau kita dikekang ya, itu gak nyaman sebenarnya. Apalagi kalau kita tahu apa yang sedang kita kerjakan ya, kita kerjanya benar, yang kita lakukan benar. Tapi kalau dikekang hanya alasan karena cemburu, hanya karena alasan ini itu yang tidak jelas, ya kita bisa ngebrontak. Nah, saya nggak tahu apakah pacarmu itu overprotective sehingga kamu tidak nyaman. Nah, ini banyak terjadi di kalangan anak-anak muda. Bahkan yang saya konseling, sebagian dari mereka berkata, pacarku terlalu overprotective, saya nggak nyaman. Nah, akhirnya jadi putus. Nah, itu yang kelima. Alasan yang terakhir, yang keenam, kenapa orang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya atau putus. Yang keenam adalah bisa jadi karena terlalu cemburuan. Ya, kalau tadi overprotective, ini over cemburuan. Saya banyak dapati begitu. Bahkan mantan saya dulu, alasan saya putus juga gara-gara ini, terlalu cemburuan. Bayangin sosial media saya itu ribuan pertemanannya. Ada sekitar zaman-zaman waktu sama dia, ada sekitar 10 ribuan atau 12 ribuan gitu. Nah, itu dari banyaknya jumlah ribuan itu, dia sampai tahu berapa wanita yang mengikuti. Terus dia sampai tahu siapa-siapa yang saya like. Dan begitu saya like teman cewek, dia langsung frontal, dia langsung marah, dia langsung cemburu segala macam. Nah, ini yang ngebuat saya jadi kayak nggak nyaman. Nah, orang bilang, loh cemburu itu kan tanda sayang. Keliru. Cemburu bukan tanda sayang. Cemburu itu tanda kamu gagal mengelola perasaanmu. Kamu gagal mengelola hatimu dengan benar. Nah, sekarang begini, kalau pacarmu bisa dipercaya, pacarmu setia, pacarmu jujur. Nah, sekarang apa yang mau kamu cemburuin? Apa yang mau dicemburuin? Kecuali kalau pacarmu nggak bisa dipercaya. Kecuali kalau pacarmu playboy atau playgirls. Apa yang mau diinikan, ya pasti cemburu karena nggak bisa dipercaya. Tapi kalau pacarmu baik, jujur, apa adanya, kamu cemburuin, ya itu bukan tanda sayang. Kamu bermasalah mengelola hatimu. Jadi cemburu itu bukan tanda sayang. Cemburu kamu tanda gagal mengelola hatimu. Nah, saya nggak tahu teman-teman muda yang menonton ini, apakah pacarmu terlalu cemburuan. Nah, akibatnya kamu gak nyaman. Sosial mediamu di stalking ya. Terus kalau ketemu WA-mu di stalking semua. Terus semua messenger. Dan seolah-olah kita orang gak bener gitu loh. Nah, ini juga pemicu kenapa orang putus. Nah, sekarang saya beritahu cara mutusin pacar dengan baik-baik. Ya, karena kita sudah tidak nyaman, karena kita sudah tidak yakin, maka tidak ada cara lain, kita harus putus. Nah, ini dulu juga sempat saya pikirkan, gimana sih caranya putus baik-baik, supaya waktu kita putus, kita masih bisa berteman. Ya,
Puji Tuhan ya, ada beberapa mantan yang sampai sekarang istilahnya baiklah. Kita nggak jadi musuhan atau apa, baik sampai sekarang. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, saya bagi tips ini dan saya berharap ini bisa menolong teman-teman yang kamu sudah tidak damai sejahtera, sudah tidak yakin. Saya berharap ini bisa menolong engkau sehingga engkau bisa memutuskan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang pertama adalah biasakan jujur dengan dirimu. Ini yang pertama, jujur dengan dirimu bahwa kamu memang sudah tidak damai, sudah tidak yakin, atau chemistry-nya sudah tidak dapat. Nah, ini cobalah komunikasikan. Kalau dia jarak jauh, boleh di telepon atau di WA. Tapi kalau kalian nggak jauh, istilahnya ada dalam satu kota, cobalah ketemu dan bicarakan. Sampaikan ke dia bahwa kamu orangnya baik, terus ini juga mungkin perhatian ya. Tapi jujur, saya mesti jujur dengan diri saya bahwa saya sudah tidak ada chemistry lagi. Nah, ini dulu yang saya lakukan. Saya jujur bahwa saya sudah tidak ada rasa lagi. Daripada kita buang-buang waktu dan akhirnya kita tetap putus. Nah, itu dulu yang saya sampaikan. Yang kedua adalah, kalau orang tuamu tidak merestui, maka sampaikanlah ke dia bahwa kita hubungan ini nggak bisa diteruskan, dilanjutkan, karena orang tua saya jelas tidak merestui. Dan kalau dia kasih alasan ini itu, dan sampaikan bahwa saya ini anak yang menghormati orang tua. Saya percaya orang tua adalah wakil Tuhan di dalam hidup saya. Nah, itu alasan itu juga yang dulu saya sampaikan. Begitu saya cerita ke orang tua saya, ke saudara saya, dan mereka bilang, wah nggak bener tuh, nggak bener, jangan dilanjutin. Nah, ini juga alasan yang saya pakai untuk saya dulu akhirnya putus. Artinya orang tua tidak merestui. Nah, yang ketiga, alasan yang baik, bener untuk menyampaikan bahwa kita harus pisah. Yang ketiga adalah sampaikan ke dia bahwa kamu mau fokus dulu ya, mau fokus dulu. Kalau kamu kuliah, bilang kamu fokus kuliah. Kalau kamu kerja, bilang kamu mau fokus dulu kerja. Atau alasan yang paling tepat adalah kamu mau fokus membenahi dirimu. Nah, itu penting banget. Artinya ketika kamu bilang kamu mau fokus dengan kuliah, fokus dengan pekerjaan, fokus membenahi diri, berarti artinya adalah kamu gak mau dulu menjalin satu hubungan, kamu tidak mau diganggu, kamu mau fokus dengan dirimu sendiri. Nah, alasan ini kan istilahnya baiklah. Kita tidak memaki, tidak kasar cara putusnya. Karena ada orang putus dengan cara yang kasar, dengan cara cuek, dengan cara yang gak baik. Nah, kalau kita sampaikan cara ini, maka kalau dia dewasa, maka dia akan it's okay. Dia tidak jadi masalah kalau dia dewasa. Nah, yang keempat, cara mutusin dengan cara yang baik dan benar adalah katakan ke dia bahwa aku percaya bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Sampaikan ke dia, aku percaya jodoh ada di tangan Tuhan. Kalau kita berjodoh, kita tidak akan kemana-mana. Pasti kita akan bersatu. Pasti Tuhan akan menyentuh hatimu atau menyentuh hatiku sehingga kembali kita bersatu. Banyakkah orang begitu? Sudah putus ya, 1 tahun kemudian ketemu, rasa itu muncul kembali. Dan akhirnya mereka menikah, dikarunia anak, berbahagia, dan saling mencintai. Jadi sampaikan cara itu bahwa kalau kita jodoh, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan yang terakhir adalah sampaikan juga ke dia, setelah kamu sampaikan yang 1, kedua, ketiga, keempat itu tadi, yang kelima sampaikanlah ke dia bahwa kamu berterima kasih mungkin untuk perhatiannya, untuk perjuangannya. Ya, mungkin kalau dia nangis, ya itu normal, namanya putus. Tapi dia akan segera pulih kembali. So,
Sampaikan terima kasih buat waktu yang kalian sudah jalani. Sampaikan terima kasih buat semua perhatian yang dibuat selama ini. Sampaikan juga bahwa dia adalah pasangan yang baik selama ini, yang kamu sendiri lihat bahwa dia tidak neko-neko, tapi hubungan memang harus diakhiri. Saya percaya teman-teman, kalau kelima ini kita sampaikan, jujur dengan dirimu, kamu sudah tidak damai sejahtera. Kedua, sampaikan kalau orang tua tidak merestui. Ketiga, sampaikan kalau kamu mau fokus kerja, kuliah, atau membenahi diri. Yang keempat, sampaikan kalau kalian berjodoh, pasti Tuhan akan buka jalan lagi. Buktinya banyak orang akhirnya menikah dengan mantannya yang dulu. Bahagia, dikarunia anak, dan saling mencintai. Dan yang kelima, sampaikan juga terima kasih untuk hubungan selama ini. Nah, saya percaya kalau ini teman-teman lakukan, maka dipastikan caramu sudah baik dan benar. Dan saya percaya kalau dia dewasa, dia akan respect ke kamu karena kamu jujur dengan perasaanmu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat. Kalau teman-teman diberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.